Makasih Kak. Gimana kabar hari ini? Baik Kak, puji Tuhan. Gimana dari perjalanannya ke sini? Ya lumayan menyenangkan Kak. Tadi nggak ada macet, berjalan dengan lancar aku banyak kesini. Mau saya ini Kakak Mas. koleksi ya kalau nggak salah. Kelihatan dari wajahnya, kelihatan bingung. Apakah ada masalah? Iya Kak, aku ada masalah gitu kayak makanya aku masih lah benar-benar butuh bikin seling karena aku itu orangnya nggak enak banget. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Okelah, di sini kita akan melakukan konseling, yang dimana konseling ini kamu bebas menceritakan masalahmu kepada saya. Saya tidak akan membocorkan rahasiamu kepada orang lain kecuali kamu sendiri yang akan membocorkan rahasiamu. Di sini juga kita akan melakukan konseling, mungkin dengan waktu 30 menit ke depan. Apakah kamu bersedia? Setelah sebelum kita melakukan konseling, karena kabarnya kita berdua berdoa. Tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu itu orang yang gak enakan yang kamu maksud itu seperti apa ini? Ini Kak, aku tuh orang gimana lah ya Kak. Adalah teman-teman Kak, seringkali melukai perasaanku. Kayak orang itu sering mencandai aku tahu bercandaan, tapi kan ada juga yang aku terpaksa kayak tapi aku mau membalas orang itu tapi gak enak aku Kak. Gimana lah, takut kali gitu Kak. Gimana lah mau membalas, bukan membalas dalam hal jahat gitu ya Kak. Pokoknya lah, kayak sesekali lah aku coba kan, aku gak peduli, enggak apa yang dilakukan orang itu sama aku kan pengen kembali itu karena tertekan batinku Kak. Udah aku sering kalian bilang Kak, kayak hatiku sakit banget kalau sama teman. Kejadian yang memberikan atau Contohnya gini Kak, adalah temanku ini Kak, dia dulu pernah menjaga aku, terus aku lah butuh kan Kak, butuh kali membantu itu kan, tapi aku takut membilangnya sama dia, gak enak nanti kayak tersinggung perasaan Kak. Terus padahal orang itu punya gitu agak susah menjelaskannya Kak. Aku gak enak kali lah pokoknya. terus mengikuti orang yang itu dari kamu kecil atau menikmati Baru-baru sih Kak, karena gini ya. Aku itu dulu pernah jadi orang yang gimana lah ya, yang belak-belakan gitu Kak. Tapi di saat aku jadi orang yang belak-belakan, adalah teman dekat aku Kak. Aku belak-belakan sama dia. Tapi dari sikapku itu membuat jadinya kami bermusuhan Kak. Nah sehingga sampai sekarang itu sama teman-temanku itu aku selalu menjaga sikap Kak. Walaupun misalnya perasaan sakit hati atau bagaimana, aku memilih itu. Ya udah biarkan aja. Jadi aku terutama orang yang sehingga buat aku tidak suka denganmu dan dari situlah aku menjadi orang baik. Terus selain dari faktor belakang sama teman itu, ya di keluarga kan nggak diajar seperti itu sih Pak, untuk menjadi orang yang menyenangkan. Diajar lah kalau misalnya orang main kerja ya berlanggan aja, usah ada prestasi bantuin dia itu karena ketika kita diamkan itu semakin merajalela dari orang itu sama kita. Itu yang biasa dari keluarga. Berarti yang ingin saya dapat itu di keluarga kami itu diajarkan untuk bisa menjaga diri, bisa menjadi orang yang tidak usah dibandingkan sama orang lain. Iya. Kamu dengan sikap yang seperti ini enak sama orang lain, ada nggak yang Ya ada sih. ya sih? Menyakiti diri sendiri. Saya dapat mengenalinya, saya juga mengerti bahwasanya kita sudah tidak enakan pada teman
itu akan memberikan sama kita. Terus setelah itu apa keuntungan yang kamu dapat ketika kamu tidak melakukan sama? Ya keuntungan yang aku dapat sih Kak, aku nggak kehilangan teman. Tapi di lain itu semua, aku kayak bahagia lah bersama teman-teman gitu kan. Tapi secara batin tertekan gitu. Kamu mau nggak keluar dari zona keenakan itu? Mau nggak? Ini enggak untuk keluar dari zona ini. Di sini mungkin saya bisa membantu sedikit. Saya punya ide. Mungkin kamu bisa mencoba sekali atau dua kali untuk tidak enakan kepada temanmu ketika kamu berada di luar atau menyendiri dalam kelas. Tapi aku tahu, kadang sudah ada teman. Tidak apa-apa, kamu boleh mencoba ketika mereka mengatakan hal yang tidak baik dengan kamu, kamu boleh mengatakan kepada mereka, bertanya kenapa mereka melakukan itu. Saya bisa kok membantumu untuk membantu ketika kamu tidak percaya diri kepada mereka atau kamu takut untuk kamu kehilangan temanmu, saya bisa membantumu dari itu. Gitu ya. Karena ketika kamu nanti pertama atau kedua kali melakukan hal itu, nanti juga kamu mungkin bisa terbiasa untuk menjadi orang yang tak enak sama. Karena kan kamu bilang tadi, ketika kamu menjadi orang yang tidak enakan, kamu dirugikan, kamu merasa tersiksa batin, tapi di sisi lain kamu merasa senang ketika kamu punya teman, tapi perasaanmu tidak enak. Jadi pengen sekali ya jadi orang yang gak enakan. Karena ya bukan karena gak peduli, bukan karena aku balas. Tapi kayaknya lebih nyaman di situ, lebih nyaman menjadi orang yang gimana ya gak terlalu gak enakan sama orang. Saya memahami perasaan itu. Tapi kan seperti yang kamu bilang tadi, kamu bisa berteman dengan mereka karena gak enakan, tapi di sisi lain bagimu merasa tersiksa. Tadi kamu sudah mengatakan kamu mau mencoba sekali dua kali, mungkin untuk yang seterusnya juga aku menjadi orang yang tidak enakan kepada temanmu, keluar dari zona yang membuatmu merasa betul-betul tersiksa. Mungkin kapan bisa kamu melakukan hal ini? Mungkin satu minggu depan. Oke, kan tadi kamu mengatakan bahwasanya kamu itu orang yang tidak enakan kepada teman karena dulunya kamu itu sebelumnya pernah beralasan kepada temanmu sehingga mungkin itu kamu dan temanmu bermusuhan. Terus hal itu membuat kamu sampai sekarang menjadi orang yang tidak enakan. Terus tadi kamu juga sudah mengatakan bahwasanya kamu akan mencoba sekali dua kali bertanya kepada temanmu ketika mereka mengajakmu. Kamu akan mencoba untuk menjadi orang yang tidak enakan dengan cara bertanya kenapa mereka mengatakan itu. Kamu sudah setuju dengan saya, hal itu akan dilakukan. Mungkin kamu bisa melakukannya untuk 1 minggu ke depan. Setelah itu, kamu bisa menghubungi saya. Apakah hal yang sudah kamu lakukan itu berhasil atau tidak? Kamu menjadi orang yang awalnya tidak enakan, menjadi orang yang bisa menemukan jati dirimu. Aku akan berusaha bagaimana supaya batin saya nggak tertekan. Aku udah capek loh Kak. Jadi mungkin dari sisi konseling ini saya bertanya bagaimana perasaanmu di sana? Nah sedikit luar biasa Kak. Aku bisa udah berpikir sama-sama Kak bahwa aku jangan sampai seperti ini terus melukai diri aku sendiri. Harus bisa keluar dari zona Kak. Terima kasihlah untuk latihan nanti yang sudah datang kepada saya untuk melakukan konseling. Ada yang telah menceritakan kepada saya, ada yang bisa percaya kepada saya. Semoga untuk seminggu ke depan apa yang Anda sudah rencanakan untuk melakukan rasa keenakan itu menjadi orang yang bisa menemukan jati diri. Semoga hal ini bisa berhasil. Mungkin di minggu depan kita bisa berlaku dan mungkin waktu saya juga sudah habis. Terus kalau punya kesibukan sendiri, saya juga ada pelajaran lagi. Boleh saya kasih Masih ada